Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah nama sebuah sumur arah barat daya dari kota Mekah dengan jarak sekitar 22 km. Sekarang tempat ini dikenal dengan nama Asy-Syamisi. Kemudian Hudaybiyah dikenal sebagai nama sebuah peperangan atau perjanjian antara kaum muslimin dan kufar Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah SAW untuk meredakan ketegangan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah mendapat pertentangan sejak awal. Sejarah Perjanjian Hudaybiyah, yakni Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan umroh. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang korban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Mereka curiga karena bisa saja sebagai taktik belaka untuk menembus kota Mekah. Para pemuka Quraisy pun tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk melarang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin masuk ke Mekah. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Rombongan dari Madinah yang sedang menuju Mekah akhirnya mengetahui hal tersebut setelah Nabi bertemu dengan seseorang dari suku Ka'ab. Seseorang tersebut mengatakan bahwa kaum Quraisy telah menuju ke suatu daerah Kiral Gharim dan mereka bersumpah untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengitari pegunungan, sedangkan untuk mengitari jalan baru tersebut amatlah sukar. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu daerah bernama Hudaybiyah. Melihat kondisi tersebut, kaum Quraisy pun mulai ragu untuk mengambil inisiatif penyerangan. Mereka akhirnya mengutus beberapa orang dari kalangannya, yaitu Budal bin Waraqah dan Hulais al-Habsyi, untuk menanyakan maksud sebenarnya menuju kota Mekah. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa tujuan sebenarnya hanyalah untuk melaksanakan ibadah haji umroh dan bukan untuk memerangi mereka. Namun, pihak Quraisy tidak percaya begitu saja. Mereka pun kembali mengirimkan utusannya untuk bertemu Rasulullah, yaitu Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Laporan Urwah, seseorang yang cukup disegani di masyarakatnya, tidak ditanggapi. Para pemuka kaum Quraisy menyuruh sekitar 40 warganya keluar pada malam hari untuk melempari kemah Rasulullah dan rombongannya. Sebelum mereka melancarkan aksinya, pihak Nabi Muhammad SAW sudah mengetahuinya dan mereka tertangkap basah lalu digiring ke hadapan Nabi. Nabi pun memaafkan dan melepaskan semuanya tanpa tinggal seorang pun. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Perdebatan panjang dan waktu yang cukup lama tersebut menyebabkan munculnya desas-desus bahwa Utsman telah dibunuh secara muslihat. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya merasa gelisah. Mereka pun menunjukkan rasa solidaritas yang kuat dengan saling meletakkan tangannya di atas beberapa pedang yang dibawanya untuk keperluan pembentukan binatang kurban. Sumpah setia ini dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Baitur Ridwan. Sumpah setia ini pun sampai ke pihak Quraisy
dan menggetarkan hati mereka. Mereka segera mengadakan sidang darurat untuk mencari cara menghadapi ancaman kaum muslimin. Kaum Quraisy sejatinya mengalami kejatuhan mental karena mereka masih trauma dengan kekalahan mereka pada Perang Badar. Pada Perang Badar, kaum muslimin dapat mengalahkan kaum Quraisy walaupun dengan pasukan yang jauh lebih sedikit. Kabar mengenai kejatuhan mental para petinggi Quraisy dan kepulangan Utsman bin Affan membuat kaum Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang. Pihak Quraisy pun akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi diwakili oleh Suhail bin Umar. Menurut Jalaluddin Rahmat, pihak Quraisy diwakili oleh Urwah As-Saqafi dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Secara garis besar, isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad SAW dan Suhail bin Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad SAW diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Nabi Muhammad SAW tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad SAW akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiyah. Mereka menilai bahwa perjanjian itu merupakan suatu kelemahan dan kekalahan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW memberikan perintah untuk menyembelih hewan kurban, mereka tidak segera mematuhi perintahnya. Umar bin Khattab meronta tidak rela atas kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut seperti sebuah sikap perendahan dan penghinaan terhadap Islam, Nabi, dan para pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian ini mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan nyata bagi kaum muslimin dan perjuangan Islam. Terdapat beberapa hal yang sangat penting dari hasil perjanjian Hudaybiyah, yakni sebagai berikut. Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Suhail bin Amr sebagai wakil kaum Quraisy Mekah. Suku Quraisy adalah suku yang sangat dihormati di Arab, sehingga Madinah diakui mempunyai otoritas tersendiri. Perjanjian Hudaybiyah ini menyebabkan kaum Quraisy Mekah memberi kekuasaan kepada pihak Madinah untuk menghukum pihak Quraisy dengan menyalahi isi perjanjian tersebut. Perjanjian Hudaybiyah memperlihatkan keseimbangan karena adanya kebebasan masing-masing suku yang ingin menggabungkan diri atau bersekutu kepada salah satu pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan. Nabi Muhammad SAW sudah memahami betul karakter orang-orang Mekah, sehingga beliau memastikan bahwa kaum Quraisy Mekah akan melanggar perjanjian tersebut sebelum selesai 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah pun dilanggar oleh kaum Quraisy, sehingga perjanjian ini menjadi landasan hukum untuk menaklukkan kota Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah mampu diatasi oleh kaum muslimin. Kaum muslimin bisa membalasnya dengan penaklukan Mekah atau Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi. Wallahu a'lam bishawab.